PDIP mengerahkan seluruh kadernya yang menjabat kepala daerah untuk memenangkan Ganjar Mahfud dengan cara apapun, termasuk kecurangan. Bupati Majalengka karena Sobahi di Jawa Barat menyalahgunakan wewenang sebagai kepala daerah dengan menggelontorkan uang sebesar 200 hingga 300 juta di setiap desa untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Politik uang PDIP berkedok padat karya tunai itu dianggarkan di tingkat pusat sebesar 72 miliar rupiah. Bupati punya kewajiban untuk memenangkan. Kita sudah punya calon presiden dan wakil presiden. Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini paket lengkap. Pak Ganjar nasionalis, Pak Mahfud kiai berarti agamis. Kami akan menggelar program yang sangat luar biasa, yaitu padat karya tunai. Setiap desa akan mengerjakan 500 sampai 600 orang. Dan itu semuanya dibiayai, yang anggarannya itu diperjuangkan untuk tingkat pusat oleh Pak TB dan untuk tingkat provinsi oleh Ibu Ine besarnya 72 miliar. 343 kali 200 juta per desa. Hal serupa terjadi di Jawa Tengah. Pada 16 Agustus 2023, PDIP Jawa Tengah menggelar konsolidasi kader kepala daerah untuk membahas pemilu 2024 bertempat di Hotel Padma, Semarang. Pejabat yang terlihat keluar masuk di tempat konsolidasi PDIP Jateng itu ialah PJ Bupati Cilacap Yunita Diah Suminar, PJ Bupati Brebes Urip Sihabudin, dan PJ Wali Kota Salatiga Sinung Nugroho. PDIP terbukti mengerahkan kepala daerah untuk memenangkan Ganjar Mahfud dengan melakukan politik uang. Partai berlambang banteng itu jelas sudah melakukan kecurangan pemilu dengan menggerakkan ASN sebagai mesin pemenangan Ganjar Mahfud, bahkan berpolitik uang. Kecurangan Pilpres oleh PDIP semakin terang benderang. PDIP sudah mempersiapkan seluruh ASN maupun aparatur desa di Jawa Tengah sebagai mesin pemenangan Ganjar Mahfud MD. Beredar sebuah surat forum ASN desa di Boyolali memaksa seluruh ASN untuk menghadiri suatu pertemuan. Beredar juga daftar nama puluhan ASN yang bekerja di RSUD, Puskesmas, dan klinik yang diwajibkan oleh PDIP untuk menjaga tempat pemungutan suara atau TPS. Mereka harus memastikan bahwa para ASN memilih Ganjar Mahfud MD ketika pemungutan suara Pilpres. Tidak hanya itu, PDIP juga curang mengerahkan para ASN yang bekerja sebagai tenaga pengajar di sekolah-sekolah. Buktinya beredar daftar nama pegawai disertai pilihan nama kader PDIP untuk dipilih mulai dari presiden, anggota DPR RI, hingga DPRD provinsi dan kota atau kabupaten. PDIP bisa menang di Jawa Tengah cuma karena curang, semua ASN dipaksa untuk tidak netral. Di sisi lain, semua tokoh PDIP kompak menggaungkan isu kecurangan Pilpres. PDIP standar ganda, maling teriak maling. Saya katakan ya, ini pemilu langsung. Pemilu langsung itu yang memilih rakyat. Di Indonesia ini, bapak-bapak yang lahir di tanah Jawa, Pak Romi, ya kan, sayangnya Pak Romi ini nggak pernah punya desa karena tinggal di kota, sehingga nggak pernah mengikuti pilihan kepala desa. Ya kan, saya ini yang pernah berkali-kali ikut pilihan kepala desa. Mas Sinton ya nggak tahu di Batak sana ada pilihan kepala desa apa tidak. Pak Ari saya nggak tahu juga, ada kan. Di kampung-kampung ini sama sudah terbiasa pilihan kepala desa, anaknya lurah ikut menggantikan dia. Suaranya juga tetap satu lurah itu, Pak. Memang kalau kemudian mentang-mentang ada Pak Jokowi, anaknya ikut, terus Pak Jokowi bisa bem salah bem, coblosannya dia satu suara, nyoblos langsung berubah menjadi 10 juta. Ya tetap aja satu suaranya Pak Jokowi. Oh yang memilih itu semua, pemilu itu haknya presiden sama. Memang kalau kemudian profesor dokter seperti Ikrar Nusa Bakti, satu suaranya berubah menjadi 1.500. Ya enggak juga, satu juga. Terus di mana letaknya itu? Wong ini bukan jabatan yang sifatnya appointed kok. Kecuali kalau Profesor Ikrar Nusa Bakti kemudian dipilih menjadi rektor UI, ngangkat anaknya atau istrinya menjadi dekan, itu nepotisme. Pak Jokowi, namanya presiden, kayak dulu Pak Harto ngangkat anaknya menjadi menteri sosial, elected, itu namanya appointed, itu namanya nepotisme. Bupati mana ngangkat anaknya menjadi kepala dinas, itu nepotis. Lawang ini nyalon, dia punya hak nyalon, kemudian dia dipilih oleh rakyat, dan itu
Hampir seluruh kepala desa di Indonesia, desa-desa ya seperti itu, nggak ada yang protes. Dan sebagian besar juga kepala desanya, teman-temannya Pak Masinton dan Pak Masinton juga nggak protes kok. Ketika ada pilihan kepala desa itu. Nah, ini aja, kita fair-fair saja. Bagi kami biasa-biasa saja ini. Kami itu jangankan mau mau bapak-bapak membuat opini kalau kita mau dikatakan menang, belum bertanding kok sudah dijustifikasi. Seakan-akan kalau kita menang, pasti curang gitu. Pak, kita ini sekali lagi berpikir caranya curang aja nggak bisa. Gimana caranya kita berpikir melaksanakan curang? Caranya itu nggak bisa. Saya malah ingin belajar sama Pak Masinton, tolong ajarin kami caranya bagaimana. Video viral seorang ASN yang mengaku diperintahkan untuk memenangkan calon presiden Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan. Kasihan para ASN harus mendapat tekanan dan dimintain uang untuk pemenangan Ganjar Mahfud. PDIP curangi Pilpres dengan memungut uang dari seluruh ASN yang bekerja di pemerintah kecamatan untuk biaya logistik pemilu. Besaran uang yang dipungut beragam, mulai dari Rp500.000 hingga Rp3 juta setiap orang. Mulai dari Pak Camat sampai Ibu Staf dan kantor kecamatan Kemusu, Boyolali, semua harus setor buat PDIP. Sebelumnya, bukti kecurangan PDIP juga tersebar yang memaksa para ASN tenaga kesehatan di RSUD, puskesmas, dan klinik untuk ditugaskan paksa memantau sejumlah tempat pemungutan suara untuk kontrol suara PDIP. Terakhir, PDIP juga memaksa para tenaga pengajar di sekolah untuk memilih calon presiden serta anggota legislatif yang diusung PDIP. Partai Banteng tidak segan-segan memberi hukuman copot jabatan atau mutasi sejauh-jauhnya jika ada ASN yang tidak mengikuti tuntutan untuk memilih Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024. Semua kecurangan PDIP itu jelas merupakan pelanggaran hukum atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.